seorang. Shalom, Bapak Ibu Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi. Kita bersyukur hari ini kita boleh melaksanakan ibadah Jumat Agung sekaligus dengan perjamuan kudus. Atas nama Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemim Ebenezer Treman bersama-sama dengan pelayan khusus Jemaat Gemim Ebenezer Treman menyambut dengan penuh sukacita kehadiran kita semua dalam pelaksanaan ibadah Jumat Agung dan pelaksanaan ibadah perjamuan kudus. Tuhan Yesus kiranya terus memperkuat iman kita. Kita akan melaksanakan ibadah dan ibadah akan dipimpin oleh Pendeta Elizabeth Rambing Tangkuman, MTH. Dan oleh karena itu kita persiapkan hati kita masuk dalam ibadah. Shalom, damai di hati, jemaat yang dikasihi. Baiklah, kita akan memulaikan ibadah dalam rangka kita memperingati Hari Jumat Agung dan di dalamnya dilangsungkan perjamuan kudus. Kepada jemaat baik yang ada dalam ruangan ibadah ini, badan pekerja, tetapi juga seluruh jemaat yang ada di Gemim Ebenezer Treman yang telah siap mengikuti ibadah di rumah masing-masing, mengikuti live yang disiapkan oleh Panitia Hari Raya Gerejawi Gemim Ebenezer Treman di tahun 2020 ini. Mari dengan tenang kita dapat mengikuti ibadah ini sesuai dengan tata cara ibadah
yang sudah disiapkan. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh marilah kita hayati salib Yesus melalui peristiwa kematiannya di kayu salib dalam perayaan ibadah hari Jumat Agung dan Perjamuan Kudus ini. Pujilah Tuhan Yesus Kristus yang telah mati untuk kami. Di Golgota, tergantung Tuhan Yesus, supaya dilepaskannya kami ini dari dosa. Kematian ditanggungnya supaya kami luputlah. Di Golgota, tergantung Tuhan Yesus. Kita habiskan ibadah ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia menyertai kamu, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus yang telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita untuk melepaskan kita dari dunia jahat yang sekarang ini menurut kehendak Allah dan Bapa kita. Baginya lah kemuliaan selama-lamanya. Amin. Nats pembimbing kita berjudul dari Ibrani Fatsal 9 ayat 14. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Di salibmu ku sujud. Di salibmu ku sujud, miskin buta dan lemah. Yesus kau harapanku, agar aku selamatlah. Ku percaya padamu, Anak Domba Golgota, di salib
sujud diriku, selamatkanlah. Jemaat disilahkan duduk. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa kita kepadanya. Kita berdoa. Inilah kami ya Tuhan, anak-anak-Mu yang datang dengan penuh kerendahan hati, dengan menadahkan tangan di hadapan Tuhan, tetapi dengan kepala yang tertunduk. Ini merupakan satu tanda kepasrahan dan malu betapa kami telah banyak melakukan dosa dan kesalahan di hadapan Tuhan, yang menyebabkan Tuhan Yesus yang tidak bersalah harus menanggung dosa dan harus menderita, disalibkan, dan juga harus mati. Kami mohon Bapa, kasihanilah kami orang-orang yang berdosa ini. Terimalah kami, ampunilah kami, baharuilah kehidupan kami, agar berlayaklah kami di hadirat-Mu. Lihatlah kami satu persatu, tidak terkecuali, baik kami sebagai hamba pelayan-Mu Tuhan. Kami tidak steril dari perbuatan-perbuatan yang mendatangkan dosa. Kami sebagai bapak-bapak dalam keluarga, sebagai kepala rumah tangga, bahkan sebagai seorang imam dalam keluarga, kami melalaikan tugas dan tanggung jawab kami. Begitu juga kami sebagai ibu-ibu rumah tangga, kami adalah tiang doa dalam keluarga, tetapi terkadang kami tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan baik, sehingga kami terkadang tidak menjadi berkat, tidak menjadi teladan. Begitu juga sebagai anak-anak, seringkali kami menyepelekan orang tua kami. Ampuni kami juga sebagai orang tua yang mungkin lalai melaksanakan tanggung jawab kami untuk membawa kehidupan anak-anak kepada hidup percaya dan takut akan Tuhan. Ya Tuhan, lihatlah kami yang lemah dan yang berdosa ini. Kasihanilah dan ampunilah kami, baharuilah kehidupan kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus yang mau mendengar permohonan pengampunan dosa, kami berdoa kepadamu. Amin. Suaramu kudengar. Ramu ku dengar memanggil diriku, supaya ku di Golgota dibasuh darah-Mu. Aku datanglah Tuhan padamu, dalam darah-Mu kudus sucikan diriku. Sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan berita anugerah Allah kepada setiap orang yang sambil melihat kepada salib Kristus, mengaku dosanya di hadapan Tuhan. Kolose pasal 1
ayat 13 sampai 14 tertulis demikian. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa, hidup yang penuh berbeban. Hidup yang penuh berbeban dan terasa berat, ringan semua di Kalvari, karena Yesus dekat. Ringan semua di Kalvari, 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 ringan semua di Kalvari, karena Yesus dekat. Ajakan untuk mengampuni. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali." Banyak orang suka diampuni. Banyak orang suka diampuni, tapi tidak rela mengampuni. Tak berguna mohon pengampunan jika kita mengeraskan hati. Tapi Yesus Tuhan Maha Kasih mengampuni orang yang berdosa. Jika kita ampuni sesama, kita pun akan diampuninya. Saudara-saudara mempersiapkan diri untuk berdoa, membaca, dan merenungkan firman yang langsung dari siaran video Badan Pekerja Majelis Sinode Gemim yang langsung dibawakan oleh Ketua Badan Pekerja Majelis Sinode Gemim, Bapak Pendeta Dr. Hein Arina.
seorang dari mereka yang mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang bulu dan memberi Yesus minum. Tapi orang-orang lain berkata, "Jangan, baiklah kita lihat apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia." Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi, dan bukit-bukit batu terbelah, dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi, lalu berkata, "Sungguh ia ini adalah Anak Allah." Dan ada di situ banyak perempuan yang melihat dari jauh, yaitu perempuan-perempuan yang mengikuti Yesus dari Galilea untuk melayani Dia. Di antara mereka terdapat Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus dan Yusuf dan ibu anak-anak Zebedius. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya di hari Jumat Agung ini, di dalamnya ada perayaan perjamuan kudus, menyampaikan salam kepada seluruh warga gereja Masih Binasa, bahkan masyarakat pada umumnya. Perayaan Jumat Agung di tahun 2020 ini memiliki konteks situasi yang sangat berbeda dibandingkan dengan tahun yang baru kita lewati, 2019. Sekarang ini secara menyeluruh, secara global, kita sementara berada dalam konteks di mana COVID-19 ini menjadi ancaman yang besar bagi dunia ini. Saya percaya dalam perayaan perjamuan kudus, makan roti dan minum anggur di Jumat Agung ini, kita semua dimampukan untuk berefleksi. Kita semua dimampukan untuk dalam kesetiaan iman, mampu untuk hidup dalam satu suasana yang ada keyakinan yang utuh bahwa Yesus yang mati di kayu salib telah membawa penebusan dan pengampunan yang utuh bagi manusia dan dunia ini. Sesungguhnya bicara tentang kematian sifatnya sangat universal. Tetapi kalau kita berbicara tentang kematian Tuhan Yesus, itu tidak bisa dipisahkan dengan proses penebusan dan pengampunan untuk manusia dan dunia ini. Dan penebusan pengampunan yang telah kita alami melalui kematian Tuhan Yesus di kayu salib sungguh-sungguh telah memperlengkapi kita, memampukan kita untuk senantiasa hidup dalam kesucian dan hidup dalam kekudusan. Secara universal kita bicara tentang kematian ini, ketika seseorang meninggal dunia maka selesailah pekerjaannya, usahanya. Tapi kalau kita berbicara tentang kematian Tuhan Yesus, justru yang kita alami ialah melalui kematiannya, ini adalah satu pekerjaan yang dikerjakan oleh Yesus, suatu pekerjaan yang di dalamnya
ada forgiveness dan redemption, ada pengampunan dan penebusan yang utuh. Artinya ada pembebasan, ada pelepasan, ada penyelamatan dari dosa-dosa. Tapi sangat penting bagi kita di Jumat Agung ini, dalam rangkaian kita merayakan perjamuan kudus, makan roti dan minum anggur secara bersama-sama, kita mendengar bahwa kematian Yesus adalah menebus dosa. Kematian Yesus adalah proses penebusan yang utuh bagi manusia dan dunia ini. Tapi yang perlu kita hayati pada perayaan Jumat Agung ini adalah how to practice the forgiveness, how to practice the redemption. Bagaimana kita tidak hanya memahami tentang pengampunan, bagaimana kita tidak hanya memahami tentang penebusan, tetapi bagaimana kita mempraktekkan penebusan dan pengampunan itu secara utuh bagi kehidupan bersama. Di sanalah the values, nilai daripada forgiveness, nilai daripada pengampunan yang utuh. Tidak hanya understanding kita, pemahaman kita, tidak hanya merumuskan satu teologi, satu doktrin tentang penebusan dan pengampunan melalui kematian Yesus, tapi justru lebih daripada itu ialah how we practice. How can we practice? Bagaimana kita mempraktekkan penebusan dan pengampunan itu supaya betul-betul akan membawa perubahan-perubahan yang sangat fundamental, yang sangat mendasar dalam human attitude, human behavior, perilaku, tindakan daripada manusia. Saudara-saudara, sesungguhnya kematian Yesus adalah suatu wujud nyata daripada unconditional love, suatu kasih yang tidak terbatas yang dinyatakan oleh Allah bagi manusia dan dunia ini melalui Yesus Kristus. Unconditional love ini yang kita terima melalui kematian Yesus Kristus di kayu salib dapat kita lihat dalam pembacaan yang kita telah baca dalam Matius 27 ayat 45 sampai 56 ini. Terutama bagaimana penghayatan dari para prajurit dan pasukan yang ada pada masa itu. Kita boleh lihat dalam ayatnya yang ke-54, yaitu suatu faith recognition, pengakuan iman yang sangat nyata, yaitu sungguh ia ini adalah anak Allah. Dan kita dalam perayaan perjamuan kudus di Jumat Agung ini, kita diajak sekalian untuk berefleksi, untuk menghayati tentang Yesus adalah sungguh-sungguh anak Allah. Dan salah satu refleksi yang kita akan kerjakan pada perayaan Jumat Agung ini adalah table fellowship, perjamuan kudus, Holy Communion. Dalam perjamuan kudus kita akan makan roti dan minum anggur bersama-sama. Yang memiliki dimensi kekeluargaan, yang memiliki dimensi persaudaraan, persahabatan, yang mampu saling mengampuni, yang mampu saling melayani dan mengasihi satu dengan yang lain. Walaupun dalam perayaan perjamuan kudus kali ini kita akan rayakan di rumah masing-masing, bukan di rumah gereja.
Dan ini merupakan tantangan bagi kita juga. Mengapa? Karena sudah sekian lama, tidak hanya berpuluh-puluh tahun, tapi beratus-ratus bahkan beribu-ribu tahun, senantiasa melaksanakan perjamuan kudus di rumah gereja. Tapi tahun ini kita merayakan di rumah-rumah. Ada banyak isu, ada banyak pertanyaan. Apakah pertanyaannya bersifat social questions, theological question, pertanyaan bersifat sosial, pertanyaan sosial, atau pertanyaan bersifat teologis? Dan ini harus dijawab oleh gereja. Dan firman Tuhan yang saya sudah bacakan pada hari ini adalah jawaban bahwa pewujud nyataan unconditional love. Allah mengasihi dunia ini dengan tidak terbatas. Maka perayaan di rumah, makan roti dan minum anggur di rumah, tidak akan mereduksi, tidak akan mensimplifikan, tidak akan menyederhanakan, tidak akan mengurangi nilai daripada table fellowship, perjamuan kudus bersama. Kita melaksanakan perjamuan kudus di rumah tidak akan memiskinkan persaudaraan kita, tidak akan memiskinkan persahabatan kita, tidak akan memiskinkan kekeluargaan kita. Saya percaya bahwa sebagai warga gereja Masih Injil Minahasa, melalui pelayanan para penatua, samas, guru agama dan pendeta, baik di kolom maupun di jemaat dan di kategori Bipra, saya sangat meyakini pendekatan-pendekatan pelayanan pengembalaan, katekisasi, pemuritan telah memperlengkapi warga gereja sehingga dapat melaksanakan perjamuan kudus di rumah dengan hati yang ada ketulusan dan keikhlasan. Yang paling penting saya mau katakan ialah bagaimana kita menerima penebusan dan pengampunan yang telah dikerjakan oleh Yesus Kristus melalui kematiannya di kayu salib. Kita akan mampu merayakan perjamuan kudus, makan roti dan minum anggur ini melalui memiliki niat, memiliki hati, memiliki ketulusan dan keikhlasan untuk mengampuni, untuk melayani dan mengasihi orang lain. Supaya ketika kita makan roti, kita minum anggur, memiliki suatu kualitas iman yang betul-betul dapat membawa perubahan-perubahan dalam kehidupan pribadi, keluarga, jemaat, dan masyarakat. Biar kiranya kita dalam kesadaran iman, kita sungguh-sungguh mengungkapkan dari hati yang paling dalam, dari suatu keyakinan iman yang paling dalam, bahwa Yesus Kristus yang mati di kayu salib di Golgota, Ia sungguh adalah anak Allah yang telah membawa penebusan dan pengampunan yang utuh, yang telah memampukan kita untuk hidup hanya mengasihi Tuhan, untuk hidup hanya mengandalkan Tuhan, dan hidup menghadirkan damai sejahtera dalam kehidupan bersama. Saya percaya bahwa tantangan kita ketika kita makan roti dan minum anggur dalam perayaan perjamuan kudus di Jumat Agung ini, di dalam rumah kita, di tetangga kita, di masyarakat kita, kita menyaksikan berbagai rintihan hati yang sangat dalam, penderitaan yang sangat dalam. Ada begitu banyak saudara kita, sahabat kita, keluarga kita yang mengalami pemutusan hubungan kerja. Ada begitu banyak saudara kita, sahabat kita yang dirumahkan tanpa gaji. Ini satu suasana yang saya katakan rintihan hati yang sangat dalam.
Saya yakin melalui makan roti dan minum anggur, melalui pengakuan iman yang nyata bahwa Yesus yang mati di kayu salib adalah sungguh anak Allah, akan mampu memulihkan kita. Melalui meningkatkan kualitas pelayanan diakonal di Jumat Agung ini, kita mau berkorban melihat orang lain. Ini dimensi diakonal. Yang kuat membantu yang lemah, yang lemah menguatkan yang kuat. Saya mengajak sebagai seorang pendeta, sebagai seorang gembala, sebagai ketua badan pekerja Majelis Sinode Gereja Masih Injil Minahasa, supaya para penatua, samas, guru agama dan pendeta di jemaat-jemaat di wilayah pelayanan Gereja Masih Injil Minahasa sungguh-sungguh mau melakukan tugas panggilan gereja. Di dalamnya adalah upaya diakonia, mampu melihat, menolong, bahkan mengorbankan diri kita, sehingga kita boleh melihat saudara-saudara kita yang mengalami pemutusan hubungan kerja, yang dirumahkan tanpa gaji, nilai produksi yang menurun, dan produksi yang sungguh-sungguh tidak dapat menjawab kebutuhan pasar yang ada saat ini. Karena itu saya mengajak warga Gereja Masih Minahasa, bahkan masyarakat yang ada di Sulawesi Utara ini, marilah bersama-sama dengan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama, bersama dengan pemerintah, bersama dengan TNI Polri, kita melakukan upaya diakonal. Tidak hanya memberi beras, memberi gula, kopi, memberi uang, tapi juga bagaimana kita mau berkorban, mau melaksanakan physical distancing, mau melaksanakan jaga jarak. Dan ini memang sangat sulit bagi kita yang memiliki nilai dan budaya. Kalau ketemu jabat tangan, kalau ketemu kita selalu berpelukan dan melakukan cium kudus. Ini tantangan. Kita pergi bekerja, kita jaga jarak. Tapi kalau kita disiplin, kalau kita mau berkorban, melaksanakan physical distancing secara konsisten, maka ini adalah juga upaya diakonal kita, refleksi iman kita ketika kita makan roti dan minum anggur dalam perayaan perjamuan kudus. Dan ini akan memutus mata rantai penyebaran COVID-19 ini, supaya harapan kita semua di waktu yang akan datang, kita boleh bersama di rumah gereja dalam satu meja perjamuan kudus. Kita duduk saling mengampuni, kita duduk saling melayani dan mengasihi satu dengan yang lain, sambil makan roti dan minum anggur, dengan meningkatkan kualitas persaudaraan, kekeluargaan, dan kerukunan. Dengan demikian maka saya meyakini penderitaan dan kematian Tuhan Yesus di kayu salib betul-betul kita refleksikan, betul-betul kita menerima pengampunan penebusan dan kita mempraktekkannya. Dan di sanalah nilai kehadiran kita sebagai orang-orang yang menaruh percaya pada kematian dan kebangkitan Yesus ini. Kita betul-betul membawa pengharapan, membawa penghiburan dan kepastian. Sambil kita rajin baca Alkitab, sambil kita setia berdoa dan giat bekerja dari rumah kita masing-masing.
Tuhan Yesus menolong kita semua. Selamat menikmati dan merayakan Jumat Agung dan Perjamuan Kudus di tahun 2020 ini, sambil meyakini bahwa Tuhan mengasihi kita dengan kasih yang tidak terbatas dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, mari kita berdoa untuk Jemaat sekalian, setelah kita mengikuti renungan di Jumat Agung ini yang langsung dibawakan oleh Ketua Badan Pekerja Majelis Sinode Gemim Bapak Pendeta Dr. Hein Arina, dan saat ini dalam ibadah Jumat Agung kita akan menyelenggarakan perjamuan kudus melibatkan seluruh anggota sidi-sidi jemaat yang dapat mengikuti dari rumah gereja ini dan mereka yang ada di keluarga di rumah masing-masing. Kita mempersiapkan diri. Marilah kita membaca firman Tuhan dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-11 ayat 23 hingga ayatnya yang ke-26 mengenai penetapan perjamuan kudus. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti
dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Peringatan akan Kristus. Demikianlah kita akan makan roti dan minum dari cawan untuk memberikan puji-pujian dan mengucap syukur kepada Dia yang telah menyerahkan tubuhnya bagi kita. Oleh Roh Kudus kita mengambil bagian dalam persekutuan dengan Dia dan sambil menanti-nantikan kerajaan Allah sekarang ini, setelah memperoleh kehidupan kekal dan kedudukan sebagai anak dalam kemuliaan, bahkan sebagai anggota satu tubuh, telah bersekutu seorang dengan yang lain dalam kasih yang sungguh. Semoga Allah yang Maha Kuasa dan Maha Kasih, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, oleh Roh Kudus menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, Bapa pencipta langit dan bumi serta segala isinya. Inilah kami umat-Mu yang ada di muka bumi ini, datang sujud menyembah di Kau, mengagungkan, memuliakan, membesarkan nama-Mu. Dalam keagungan-Mu Tuhan, melalui anak-Mu Yesus Kristus, yang pada hari ini seluruh umat Kristiani yang ada di muka bumi ini dalam menyelenggarakan peringatan kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib sebagai anak tunggal Bapa yang bersedia disesah, dihukum, disalibkan, dan yang mati di atas kayu salib bersedia untuk menanggung dosa dan kesalahan umat manusia. Ya Allah, ya Tuhan kami, dengan penuh kerendahan hati kami datang di hadirat-Mu Tuhan, tentunya menyadari bahwa betapa karena kesalahan kamilah sehingga Dia yang tidak mengenal dosa harus menanggung kesalahan umat manusia. Pada hari ini, di hari Jumat 10 April 2020, adalah kami seluruh gereja yang ada di dunia ini, tetapi juga kami yang ada di bangsa dan negara Indonesia ini, kami yang ada di Provinsi Sulawesi Utara ini, kami yang ada di Gereja Masehi Injili di Minahasa, dalam satu kebersamaan kami mengadakan ibadah memperingati hari Jumat Agung ini yang diselenggarakan di rumah masing-masing keluarga yang ada. Oleh karena musibah dengan adanya wabah penyakit COVID-19, tentunya Tuhan, kerinduan dan harapan kami untuk berjumpa dengan Tuhan dalam satu persekutuan akan tidak membatasi kami
untuk menyampaikan permohonan di dalam Dikau. Sekiranya Engkau ada di tengah-tengah persekutuan keluarga kami masing-masing. Engkau pun yang sudah memperkenankan kami menerima firman-Mu. Kami percaya firman yang telah disampaikan oleh Badan Pekerja Majelis Sinode Gemim melalui Ketua Badan Pekerja Bapak Pendeta Dr. Hein Arina. Tuhan, kami percaya firman itu tidak sekedar disampaikan, tetapi paling tidak telah terpatri di hati dan pikiran. Tetapi kami pun mampu untuk mengejawantakannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Apalagi di dalam kami menghayati arti pengorbanan Kristus lewat pergumulan dengan menghadapi penyakit corona yang sedang mewabah di dunia ini. Membuat kami lebih mendekatkan diri pada Tuhan, lebih percaya dan yakin bahwa sesungguhnya Tuhan tidak membiarkan kami, Tuhan tidak meninggalkan kami, tetapi Tuhan akan menyayangi, menggendong kami, menjamah kami. Apa terlebih ada mereka yang sementara bergumul karena mereka harus menanggung penyakit virus corona. Mereka yang sementara ditangani oleh para tim medis di seluruh dunia ini, tim medis yang merupakan garda terdepan di bidang pelayanan untuk kemanusiaan dalam rangka memperjuangkan menyembuhkan penyakit yang menimpa. Tentunya Engkau berikan mereka kekuatan, memberikan mereka kemampuan, memberikan mereka kesabaran dan ketabahan. Tapi juga dihindarkan dari mereka penyakit yang bisa menimpa para tim medis. Juga bagi mereka keluarga-keluarga yang sementara menghadapinya, tabahkan dan sabar mereka harus hadapi semua ini. Dan kami pun bermohon, dienyahkanlah semua itu dalam kehidupan kami saat ini Bapa. Sehingga bukan kehendak kami yang terjadi, kehendak-Mu yang berlaku dalam hidup kami orang percaya. Terima kasih Bapa untuk apa yang terus diperjuangkan oleh pemerintah, bangsa dan negara. Lebih khusus untuk pemerintah di Indonesia ini. Bapak Pendeta, Bapak Presiden Joko Widodo yang terus mengarahkan setiap pemimpin-pemimpin daerah agar mereka mengarahkan masyarakatnya supaya tetap waspada dengan menjaga jarak, dengan selalu mengantisipasi agar penyakit itu tidak akan menimpa masyarakat yang ada. Tuhan, terima kasih. Engkau saat ini sementara mendengar doa-doa hamba-Mu yang disampaikan di gedung-gedung gereja, disampaikan di rumah-rumah keluarga. Ya, semua yang bermohon kepadamu, Engkau sementara menyendengkan telinga-Mu. Dengarkan kami, kasihanilah kami. Dan pada akhirnya kami mengalami satu perubahan dan terjadilah satu pemutusan untuk rantai penyakit COVID-19 ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini dalam ibadah-Mu, mohon berkatilah keluarga lepas keluarga yang ada di jemaat-Mu. Berkati mulai dari orang tua sampai kepada anak-anak. Berkatilah kami hamba dan pelayan-Mu. Dan saat ini Tuhan, kami akan melaksanakan perjamuan kudus. Biarlah diberkati semua kami yang akan mengambil bagian. Dalam mana kami akan makan dan minum roti dan anggur sebagai sebuah lambang pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Itu pun menjadi satu penghayatan kami di saat ini. Ya Tuhan,
tentunya menjadi doa kami bagi mereka yang boleh mengucap syukur karena memperoleh ketambahan umur dimanapun mereka pergi dan berada. Terberkatilah kami semua dari sekarang sampai selama-lamanya, sambil doa ini akan senantiasa dilengkapi dengan doa Bapa kami. Bapa kami dalam sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni akan segala kesalahan kami, seperti kami juga tahu mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara jemaat, badan pekerja yang ada di ruangan gedung gereja ini, serta jemaat yang ada di rumah masing-masing yang terus mengikuti ibadah ini, bagi para sidi-sidi jemaat mempersiapkan diri, kita berdoa masing-masing karena kita akan masuk dalam unsur perjamuan kudus. Undangan mengarahkan hati kepada Tuhan. Jemaat yang dikasihi Yesus Kristus, agar supaya kita dikenyangkan dengan roti sorga, yakni Yesus Kristus. Janganlah hati kita melekat pada roti dan anggur yang kelihatan ini, melainkan hendaklah kita mengarahkan hati kita kepada Yesus Kristus di sorga, pengantara kita kepada Bapa. Marilah, karena meja perjamuan Tuhan sudah sedia. Roti yang dipecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Ambillah makanlah. Ingat dan percayalah bahwa tubuh Tuhan kita Yesus Kristus telah dipecahkan sebagai perdamaian sempurna bagi segala dosa kita. Secara bergilir diundang teman-teman badan pekerja.
Cawan pengucapan syukur yang atasnya kita mengucap syukur ialah persekutuan dengan darah Kristus. Ambillah minumlah. Ingat dan percayalah bahwa darah Tuhan kita Yesus Kristus telah ditumpahkan sebagai perdamaian sempurna bagi segala dosa kita. Di situ. Setelah kita menikmati persekutuan
dalam perjamuan kudus dengan makan dan minum roti dan anggur. Maka marilah dalam pengucapan syukur agung, jemaat yang dikasihi Yesus Kristus, marilah kita mengucap syukur kepadanya dan memuji namanya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikan. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memerkai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Saudara-saudara jemaat, sambil kita akan menyatakan syukur dengan memberikan persembahan, kita akan berprosesi dari depan membawa persembahan. Kita akan masuk di dalam doa syukur agung sesudah perjamuan. Marilah kita berdoa. Syukur, pujian, dan hormat dipersembahkan kepadamu ya Bapa di sorga, karena perayaan perjamuan kudus sebagai tanda pemeliharaanmu bagi anak-anakmu dapat dirayakan bersama saat ini. Tuntun, kuatkan dan hiburkan kami menghadapi tantangan dan pergumulan hidup melalui Roh-Mu yang kudus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.
Saatnya kita akan masuk di dalam bagian penutup. Diundang kita berdiri. Nun di bukit yang jauh. Nun di bukit yang jauh, tanpa kayu salib, lambang kutub nestapa celah. Salib itu tempat Tuhan Maha Kudus menebus umat manusia. Salib itu ku junjung penuh hingga tiba saat ajalku. Salib itu ku rangkul teguh dan mahkota milikku. Setelah ibadah ini selesai, maka marilah kita akan menerima berkat baik yang ada di rumah maupun juga yang ada di ruangan ini. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Demikianlah ibadah memperingati Jumat Agung atau kematian Tuhan Yesus, sekaligus dengan perjamuan kudus yang telah diselenggarakan oleh Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemim Ebenezer Treman wilayah Minawerot, kerjasama dengan Panitia Hari-Hari Raya Gerejawi Gemim Ebenezer Treman wilayah Minawerot di tahun 2020. Sekaligus kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh jemaat yang dapat mengikuti ibadah melalui apa yang sudah disiarkan oleh panitia HRG. Tuhan kiranya memberkati kita sekalian. Shalom. Damai di hati. Terima kasih. Diundang seluruh rekan-rekan badan pekerja, seluruh rekan-rekan badan pekerja supaya berada di samping kiri dan kanan bersama-sama dengan pendeta. Rekan-rekan badan pekerja dan pendeta-pendeta boleh berdiri di sini, kita akan menyampaikan pengumuman bersama. Cepat sedikit. Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemim Ebenezer Treman bersama dengan pelayan khusus menyampaikan terima kasih kepada seluruh jemaat dan keluarga-keluarga Kristen Gemim Ebenezer Treman yang telah mengambil bagian dalam perayaan ibadah Jumat Agung sekaligus perjamuan kudus.
Terima kasih kepada Pendeta Yeni Elizabeth Rambing Tangkuman, Magister Teologia, sebagai Ketua Jemaat Gemim Ebenezer Treman, yang telah melaksanakan tanggung jawab sebagai kadim di ibadah Jumat Agung ini. Terima kasih kepada Ketua Sinode Gemim, Pendeta Dr. Hein Arina, yang telah mengambil bagian dalam unsur khotbah di ibadah ini. Terima kasih kepada pendeta-pendeta dan seluruh penatua Syamas yang dalam pemberian diri dengan ketulusan dalam melaksanakan pelayanan, sungguh pun di tengah tantangan. Terima kasih kepada panitia HRG tahun 2020 yang telah membantu kita semua untuk pelayanan ini. Terima kasih untuk kostor dan pegawai kantor yang terus memberi diri dalam tugas pelayanan demi kualitas iman jemaat Gemim Ebenezer Treman. Kita percaya bahwa Tuhan yang penuh kasih terus memberi kita kekuatan, keteguhan hati, sehingga kami senantiasa berkecukupan dalam segala sesuatu dan berkelebihan dalam berbagai kebaikan. Selamat merayakan Jumat Agung 10 April 2020, Tuhan Yesus memberkati. Dan sebagai pengumuman tambahan, dalam rangka pelaksanaan ibadah Paskah pertama dan kedua, maka Bapa dan Pekerja menyampaikan beberapa penyampaian berkaitan dengan pelaksanaan ibadah Paskah. Ibadah Paskah pertama tanggal 12 April 2020 dan ibadah Paskah kedua Senin 13 April 2020 akan dilaksanakan di rumah keluarga masing-masing yang diselenggarakan secara serentak pada pukul 9.00. Kadim Paskah pertama dan Paskah kedua dipimpin oleh Ketua Jemaat Gemim Ebenezer Treman, Pendeta Yeni Elizabeth Rambing Tangkuman, Magister Teologia. Dan pelaksanaan tugas dari Kadim pada Paskah pertama ini akan dilaksanakan secara live dari member gedung gereja didampingi BPMJ dan pendeta-pendeta Gemim Ebenezer Treman. Persiapan live akan dibantu terus oleh panitia HRG tahun 2020. Pelaksanaan tugas dari Kadim Paskah kedua ini akan dilaksanakan secara serentak dari Balai Desa Treman menggunakan toa didampingi pendeta-pendeta Gemim Ebenezer Treman. Demikian penyampaian ini, Tuhan Yesus memberkati.